Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Subjek dan Objek. Perkenalkan, nama saya Aulia Aska Khofifah dan teman saya Ayu Azahro serta Rizka Lutfiana. Living Quran dapat dikategorikan sebagai kajian penelitian terhadap fenomena sosial yang menyangkut keberadaan Al-Quran di tengah masyarakat. Sebagai kitab suci, Al-Quran sudah menjadi rujukan dalam menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Dalam kajian Living Quran sendiri, banyak ditekankan tentang penafsiran Al-Quran maupun produk dari tafsir sendiri, meliputi pemikiran, penafsiran, dan kitab tafsir. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai definisi subjek dan objek penelitian, serta bagaimana penerapan subjek dan objek penelitian dalam tradisi Sorogan. Dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai apa subjek dan objek dan bagaimana teknis pada penelitian Sorogan. Dalam pembahasan pertama akan dijelaskan mengenai pengertian subjek dan objek dalam penelitian. Menurut Sugiono, pengertian subjek penelitian adalah target atau populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian dipelajari, lalu ditarik kesimpulannya. Sedangkan objek penelitian menurut Ari Kunto adalah sesuatu yang menjadi inti dari problematika penelitian. Dalam kajian Living Quran, yang berperan sebagai subjek yaitu para musafir atau penafsir. Para pengertian musafir yaitu orang yang menerangkan makna atau maksud dari Al-Quran. Sedangkan yang berfungsi sebagai objek dalam kajian Living Quran yaitu Al-Quran sendiri. Pengertian Al-Quran yaitu berasal dari kata Al-Qiro'ah yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk mushaf dan diturunkan secara mutawatir yang membacanya termasuk ibadah dan mendapat pahala. Seorang mufasir harus memiliki karakteristik tertentu, di antaranya akidahnya harus bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, lalu memiliki pemahaman ilmu usul fikih, usul at-tafsir. Terus seorang penafsir juga harus memiliki pemahaman dalam ilmu riwayah dan dirayah hadis. Seorang mufasir juga harus memiliki paham tentang dasar-dasar ajaran agama serta memiliki iktikad yang benar untuk mematuhi segala ajaran agama. Dalam penelitian kebudayaan sendiri itu mengabaikan prinsip objektivitas, karena dalam tafsir kebudayaan selalu dalam kerangka berpikir tertentu, tidak bisa bebas. Oleh karena itu tidak pernah bisa objektif sebagaimana adanya. Kebenaran ilmiah bersifat relatif, kondisional, dan tergantung pada konsensus. Tak ada kebenaran mutlak. Benar dan salah adalah soal konsensus. Karena itu setiap ilmuwan budaya harus siap menerima kritik atas kekurangan analisisnya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Ayu Azahro, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aulia Aska Khofifah, yaitu rumusan masalah yang kedua, penerapan subjek dan objek dalam sebuah penelitian. Di sini kami mengambil contoh dari penelitian mengenai Sorogan yang ada di pesantren. Sorogan sendiri artinya adalah salah satu model proses transmisi pengetahuan yang khas ala pesantren.
khususnya pesantren-pesantren salaf yang ada di Nusantara. Praktik tradisi tersebut dilakukan dengan cara di mana para santri membaca kitab kuning dengan bacaan yang baik secara gramatika bahasa Arab di hadapan ustadz maupun ustadzah. Saat sorogan itu, ustadz-ustadzah mendengarkan sambil mengoreksi bacaan serta terjemah yang dinilai kurang tepat. Ada pula model sorogan yang dilakukan dengan cara para santri menyalin teks kitab dengan tulisan sendiri di buku tulis, kemudian diberi harokat lengkap dan makna gandul, kemudian dibaca di hadapan ustadz maupun ustadzah. Setelah itu, maka ustadz dan ustadzah akan memberi tanda tangan atau paraf di kitab yang dipakai sorogan pada bagian yang baru saja dibaca, lengkap beserta dengan itu tanggal maupun tahunnya. Selanjutnya, sorogan sebagai fenomena living Quran dan hadis. Tradisi sorogan ini termasuk bagian dari living Quran hadis yang ada di pesantren. Artinya bahwa praktik tradisi ini secara material maupun secara substantiatif memiliki relasi dengan teks utama dalam tradisi Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tradisi sorogan ini intinya adalah proses belajar mengajar, metode dalam transmisi dan transformasi pengetahuan. Mengapa kemudian muncul fenomena living Quran dan hadis? Itu karena Al-Quran dan hadis dipandang bukan hanya sebagai fakta linguistik yang dalam kemudian melahirkan berbagai kitab terjemah, kitab-kitab tafsir dan kitab syarah yang namun juga fakta sosial, sebab teks tersebut dapat dibaca sebagai sumber pengetahuan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengubah persepsi dan tindakan yang diambil, termasuk semangat belajar kitab kuning melalui kegiatan sorogan tersebut. Makna dari tradisi sorogan. Karl Mannheim mengemukakan bahwa sebuah tradisi atau tindakan sosial pasti mempunyai meaning ataupun makna. Makna itu muncul dari dalam konteks relasi-relasi tindakan antara subjek dan praktik tradisi tersebut. Setidaknya secara kategoris dapat dipetakan menjadi 3 makna, yaitu yang pertama makna ekspresif, yang kedua adalah makna subjektif, dan yang ketiga adalah makna dokumenter. Yang pertama yaitu makna ekspresif. Makna ekspresif sendiri yaitu makna yang dirasakan oleh masing-masing subjek dalam menjalani tradisi sorogan. Bagi sebagian santri, sorogan dimaknai sebagai upaya mencari barokah ilmu. Dalam bahasa para santri, sorogan itu adalah untuk tabarukan. Sebab melalui sorogan berarti santri berguru langsung kepada ustadz maupun ustadzah. Dari sini diharapkan agar santri bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tetapi juga barokah ilmu dan doa dari para ustadz maupun ustadzah. Yang kedua yaitu makna subjektif, merupakan makna perilaku yang dihasilkan secara sama satu individu dengan individu yang lain. Artinya, sorogan merupakan proses menyambungkan sanad keilmuan antara murid dan guru. Bagi santri, ilmu harus memiliki sanad keilmuan yang jelas, di mana ia memperoleh ilmu, kitab apa yang menjadi rujukan, kepada siapa dia mengaji. Itu merupakan hal yang sangat dijaga dalam tradisi pesantren. Yang ketiga yaitu makna dokumenter, yaitu makna yang tidak disadari oleh pelaku. Makna ini tuh disimpulkan dari seorang peneliti, yang meneliti sorogan ini sendiri.
Sorogan setidaknya memberikan makna bahwa proses transmisi pengetahuan harus dilakukan secara akurat dan otentik. Tradisi literasi harus tetap menjaga otentisitas keilmuan melalui jalur sanad keilmuan dan transmisi pengetahuan dari guru ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rizka Lutfiana. Kepadanya saya persilahkan. Lanjutkan pembahasan dari Mbak Ayu nomor 2. Yang ini nomor 3. C. Identifikasi subjek, objek, dan teknis penelitian sorogan. Dalam penelitian sorogan, kegiatan sorogan sebagai objek penelitian, sedangkan penelitinya yaitu sebagai subjek penelitian. Metode yang digunakan penulis dengan melaksanakan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Surya Brata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Nazir menyatakan pengertian metode deskriptif yaitu suatu metode dalam status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau suatu pada masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membuat deskriptif akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Narbuka dan Ahmadi adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada sekarang berdasarkan data-data jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Menurut Sugiono, metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini karena dianggap paling tepat. Alasannya yaitu karena metode penelitian deskriptif mengungkapkan berbagai sumber, data dan informasi, pendapat-pendapat dari para ahli, serta dengan mengobservasi dan mewawancara sumber-sumber dapat dijadikan suatu kesimpulan yang maksimal. Di dalam metode deskriptif itu juga tidak terbatas hanya pada pengumpulan data saja, akan tetapi dapat juga melalui analisis data. Dengan begitu, pembahasan dan analisis dapat menjadi mudah untuk dipahami. Berdasarkan jenis-jenis penelitian deskriptif, penulis menggunakan metode studi kasus karena metode studi kasus merupakan metode yang meneliti suatu kasus yang terjadi serta akan memperoleh gambaran kasus secara detail. Kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu menelisik makna tradisi sorogan di pesantren. Melanjutkan bab 3 yaitu penutup kesimpulan. Dalam makalah ini yang dibahas mengenai subjek dan objek. Yang dimaksud subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan pada peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan objek penelitian yaitu suatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Dalam kajian Living Quran yang berperan sebagai subjek yaitu mufassir atau penafsir, sedangkan objeknya yaitu Al-Quran. Dalam penelitian Living Quran mencakup berbagai masalah tradisi, salah satunya yakni sorogan. Sorogan adalah salah satu model proses yang transmisi pengetahuan yang khas ala pesantren, khususnya pesantren-pesantren salaf di Indonesia. Kata sorogan dalam bahasa Arab yaitu qara'a ala ustad, yang membaca di hadapan guru. Praktik tradisi tersebut dilakukan dengan cara di mana para santri membaca kitab kuning dengan bacaan baik dan benar secara gramatika bahasa Arab di hadapan syekh, ustadz atau ustazah. Teknis dari penelitian sorogan meliputi peneliti sebagai subjek penelitian dan kegiatan sorogan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta berdasarkan jenisnya yaitu menggunakan metode studi kasus. Karena metode studi kasus merupakan metode yang meneliti suatu kasus yang terjadi serta akan memperoleh gambaran yang secara detail. Kasus yang diambil dalam hal ini adalah menelisik makna tradisi sorogan di pesantren.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Silakan akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.